Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Well To Do, apa kabar? Tentunya dalam keadaan yang selalu baik-baik saja kan? Baiklah, kali ini Well To Do akan berbagi informasi yang berkaitan dengan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Perjalanan Isra Miraj Nabi berkecepatan 4.320 juta kilometer per jam. Profesor Agus Purwanto menjelaskan, peristiwa Isra Miraj tidak bisa dijelaskan dengan teori relativitas khusus, yaitu dengan teori kecepatan cahaya, karena jika memakai teori tersebut, Rasulullah SAW belum keluar dari sistem tata surya. Sehingga, untuk menjelaskan peristiwa tersebut bisa menggunakan teori relativitas umum. Berarti mengisyaratkan adanya ruang dengan dimensi tinggi, imaterial atau gaib di sekitar kita, ungkap guru besar teori fisika ITS ini dalam pengajian online memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe ya sahabat. Semoga yang subscribe sukses di dunia dan akhirat, amin. Cahaya ini diketahui oleh ilmuwan-ilmuwan dan diidentifikasi bahwa kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Sehingga jika cahaya ini melingkar mengelilingi bumi, maka satu detik ini bisa mengelilingi bumi sekitar 6-7 kali, jelasnya. Ia meneruskan, Isra sebagai perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj yang artinya bergerak ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Jika disimplikasi, maka Isra adalah perjalanan horizontal dan Mi'raj adalah perjalanan vertikal. Kita asumsikan kejadian mulai ba'da salat Isya atau jam 20 sampai jam 4 pagi menjelang subuh. Jadi membutuhkan waktu 8 jam, karena perjalanannya bolak-balik. Maka antara pulang pergi memerlukan waktu yang sama 4 jam, urai anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah ini seperti dilansir laman resmi Muhammadiyah. Agus menjelaskan, karena perjalanan dilakukan bersama buruk, maka dapat diasumsikan bahwa Rasulullah dalam peristiwa itu bergerak dengan kecepatan tertinggi di alamnya, yaitu kecepatan cahaya. Maka dalam 1 jam Rasulullah bisa menempuh jarak sampai 4.320 juta kilometer. Sementara, terkait dengan tata surya, ilmuwan mengidentifikasi jarak antara matahari dengan bumi adalah 149.600 km. Sehingga waktu yang diperlukan cahaya dari matahari ke bumi itu hanya 8 menit. Prof. Agus menerangkan, jika demikian, cahaya yang dirasakan oleh manusia di bumi adalah bukan cahaya yang dipancarkan seketika oleh matahari, melainkan cahaya yang dipancarkan 8 menit sebelumnya. Kemudian planet terluar, Neptunus itu diketahui jaraknya 4.335 juta kilometer. Jadi ini masih lebih besar dari jarak yang ditempuh oleh cahaya selama 4 jam. Artinya baginda Rasulullah dalam waktu 4 jam belum sampai di Neptunus. Ternyata belum sampai keluar dari tata surya kita, ungkapnya. Jadi menghitung perjalanan Rasulullah dengan teori relativitas khusus tidak memadahi. Selain itu, jika suatu objek bergerak dengan kecepatan cahaya, maka masanya itu akan meledak. Dengan demikian penjelasan ini tidak memadahi, karena itu harus kita tinggalkan. Prof. Agus menyarankan untuk merujuk kepada Quran Surat Al-Isra ayat 1 yang artinya Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Memperjalankan itu berarti memindah suatu objek, dalam hal ini Rasulullah, dari satu titik ke titik lain. Dari satu dimensi ke dimensi yang lain, ini berarti dimensi ruang.
Dan kemudian peristiwa ini terjadi pada malam hari, ini adalah masalah waktu. Ayat tersebut memberi isyarat bahwa inilah kosmologi Islam, bahwa realitas itu terdiri dari ruang, waktu, materi, dan ruh terangnya. Prof. Agus menambahkan, dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 46, dapat diindikasikan bahwa langit ketujuh adalah gaib atau di luar jagat raya, artinya langit ketujuh posisinya di luar ruang material. Jadi Miraj yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah masuk ke dimensi yang lebih tinggi keluar material atau langit ketujuh untuk menerima perintah salat. Ini susah memang kalau mau menggambarkan alam di luar ruang material, tapi kita yakin dan menerima hadis-hadis sahih bahwa di sekitar majelis taklim kita ini kan ada banyak malaikat lalu lalang. Tapi malaikat yang banyak ini berada di luar dimensi kita, sehingga kita tidak pernah bertabrakan, karena malaikat berada di dimensi yang lebih tinggi daripada kita. Jadi Rasulullah menghilang masuk ke langit ketujuh, urainya. Jadi Miraj itu menembus dimensi ruang menuju ke dimensi yang lebih tinggi, imaterial atau gaib, ujarnya. Wallahu a'lam, demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.